Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Edu Online, di sini kita bertemu kembali dengan Ning Firda di Semoga nggak segmen yang kedua ini. Nah, semoga pemirsa selalu antusias untuk mendengarkan penjelasan Ning Firda yang pastinya luar biasa ini. Ini ada pertanyaan dari netizen lagi nih. Oke, netizen yang budiman. Ya. Mengenai bagaimana hukum berhubungan badan ketika istri itu sedang hamil. Gimana itu? Oke, Bagaimana? kita jelaskan ya. Oke. Bagaimana? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi deg-degan ya, Ning. Bagaimana hukum berhubungan badan ketika istri sedang hamil? Kita tahu ya yang namanya keadaan istri atau ibu yang sedang hamil itu memang penuh resiko dan kepayahan. Sampai mulai dari merasakan morning sickness atau mual muntah yang berlebihan. Itu yang saya rasakan ya ketika hamil. Itu nggak enak rasanya tuh. Tidur yang nggak enak, Makan aktivitas ini, yang itu nggak enak, makan itu balik lagi, itu apa ya, titik di mana saya merasakan titik paling drop ketika sedang hamil. Iya, terus rentan juga mengalami pendarahan kalau aktivitas terlalu berat, apalagi di waktu hamil muda. Dan tubuhnya itu lemas, bahkan dalam Al-Quran itu kan disebutkan kurhan, merasakan sakit dan wahnan ala wahnin. Lagi-lagi kita bahas perempuan ya, itu merasakan kurhan dan wahnan ala wahnin yang sakit berlipat-lipat ketika sedang hamil. Ya, hamil melahirkan pun, tapi hamil pun juga sangat lemas, kepayahan yang berlebih-lebihan gitu Mbak, yang nggak bisa dibayangkan lah mungkin oleh laki-laki ya. Saya juga belum bisa membayangkan. Karena belum merasakan. Karena di dalamnya memang ada janin yang sedang dikandung, jadi kondisi moodnya pun cepat berubah-ubah. Jadi nggak bisa dipastikan gitu loh kalau sedang hamil tuh kondisinya berubah-ubah. Nah, sedangkan yang kita lihat kalau orang berhubungan seksual ini kan dalam kondisi yang prima, sama-sama sehat, sama-sama menginginkan dengan gairah yang luar biasa ya. Jadi ada kalau kita lihat itu bertolak belakang dengan kondisi ibu yang sedang hamil. Iya, begitu. Iya. Dan ini harus sama-sama menginginkannya ya. Kalau orang berhubungan seksual itu kan harus sama-sama menginginkan. Kalau salah satunya nggak ingin ya nggak terjadi gitu loh. Jadi memang harus ada konsen atau kesepakatan dari kedua pasangan. Jadi nggak bisa. Memang menurut aku itu nggak bisa ya kalau yang satunya tidak menginginkan. Jadi agar terjadi hubungan seksual yang klimaks dari dan kepada keduanya, bukan cuman yang merasakan klimaks itu suami atau istrinya, bukan yang seperti itu, tapi dari dan keduanya. Jadi dalam berhubungan seksual pun memang ada hal seperti itu, adalah praktek mubadalah di situ ya, seperti itu. Jadi sehingga bisa terjadi keluarga yang harmonis, karena memang itu bagian dari cara untuk menjadi keluarga tetap harmonis seperti itu. Nah, lalu bagaimanakah hukumnya untuk perempuan hamil untuk bersetubuh atau suami meminta istrinya untuk bersetubuh ketika sedang hamil. Dalam Islam itu memang diperbolehkan asal tidak menimbulkan madorot untuk ibu, istrinya atau janinnya. Ini yang berbahaya. Kalau sampai menimbulkan madorot ini yang tidak diperbolehkan. Dan memang harus ada kesepakatan dari keduanya. Ya, harus istrinya juga mau gitu dan bersedia tanpa dipaksa. Karena ibu atau istri yang sedang hamil itu moodnya kan berubah-ubah. Ya, jadi jangan sampai memaksakan kehendak. Itu nanti jatuhnya juga malah tidak enak dalam berhubungan. Seperti itu. Ini kita ngomonginnya agak ini ya, agak sensitif. Tapi juga netizen nanyanya aneh-aneh. Ya udah kita jawab aja. Lalu dari penjelasan yang Ning Firda jelaskan tadi, hal-hal apa saja sih yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan ketika hendak berhubungan suami istri, tetapi istrinya
sedang dalam Iya. keadaan hamil. Oke, jadi balik lagi kalau hukum dalam Islam itu boleh asal tidak menimbulkan maldorot kepada si ibu dan si janinnya dan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jangan sampai memaksakan diri ya, memaksakan kehendak gitu. Ya artinya ya jangan sampai menimbulkan kesakitan atau dampak buruk kepada istri maupun bayi dalam kandungannya. Kalau sampai memaksakan itu maka menjadi haram hukumnya. Memaksakan itu menjadi haram hukumnya dan dosa bagi suami yang memaksakan kehendaknya di saat istrinya sedang sudah menolak karena payahnya itu tadi. Merasakan Nah, lemas dan ya sebagainya meskipun tadi. ya meskipun dalam Islam ini diperbolehkan, namun ada beberapa yang harus diperhatikan ini Mbak juga menurut medis karena kondisi ibu yang sedang hamil itu berbeda dengan ibu yang tidak sedang hamil. Jadi kondisi ibu hamil kan tadi rawan ya, rawan kandungannya keguguran, rawan pendarahan seperti itu. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah yang namanya sperma laki-laki ya. Kalau kata teman saya yang dokter, mani itu hanya perempuan, kalau sperma itu kalau laki-laki itu sperma. Kalau perempuan nggak punya sperma, memang yang punya adalah laki-laki. Sperma laki-laki ini mengandung suatu zat yang zat tersebut itu menyebabkan reaksi sensitif pada mulut rahim. Nah, ini akan sangat berbahaya ketika sperma ini masuk ke dalam rahim, jadi bisa memicu reaksi kontraksi dini. Nah, ini perlu diperhatikan bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual di usia kehamilan yang masih sangat muda. Bahkan biasanya sama dokter itu disarankan jangan dulu kalau kehamilan masih sangat muda, masih 2 minggu mungkin atau 8 minggu itu masih sangat rawan, takut keguguran seperti itu. Karena tadi sperma itu mengandung zat yang bisa memicu reaksi dalam rahim, akhirnya menjadi kayak kontraksi kan kalau kontraksi keluar itu janinnya. Jadi kalau masih umur segitu masih kayak gumpalan-gumpalan darah kayak gitu. Takutnya kalau Maka bagi pasangan suami istri jika memang ingin berhubungan seksual di usia-usia kehamilan yang memang diperbolehkan oleh dokter, baiknya memang memakai pengaman. Memakai pengaman atau memakai cara azl yang sudah saya jelaskan di episode tadi ya. Memakai pengaman atau kondom itu Mbak. Jadi spermanya kan tidak langsung masuk atau mencemari janin lah ya. Nah, itu bisa dilakukan untuk pasangan suami istri di rumah. Jadi usahakan sperma tidak masuk ke dalam rahim karena bisa memicu kontraksi dini. Itu juga saran yang diberikan teman saya yang dokter kepada saya waktu saya tanya-tanya. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga harus tahu ya, jangan sampai keinginan hasrat seksual itu akhirnya membuat penantian panjang mungkin ya yang udah lama pengen anak tiba-tiba karena melakukan itu malah keguguran. Jadi perlu diperhatikan yang seperti itu tadi. Kemudian ketika melakukan hubungan seksual dalam usia kehamilan yang masih muda ini sebaiknya berhati-hati karena guncangan atau gerakan yang terlalu kuat ini bisa berbahaya bagi janin. Ya, selain itu seorang ibu yang hamil itu kan juga lelah dan payah ya. Jadi jangan sampai jadi memang hati-hati sekali dalam melakukan hubungan seksual ketika ibu sedang hamil. Sangat harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Karena rentan tadi ya. Rentan sekali. Kemudian ada lagi Mbak, masih 3 poin lagi nih ya. Hubungan seksual yang aman itu dilakukan selama kehamilan trimester pertama hingga usia kandungan 7 bulan. Kemudian ketika memasuki usia 7 bulan hingga 9 bulan, frekuensi seksnya itu mohon dikurangi. Karena jangan sampai bayi itu lahir prematur karena usia 37 atau 37 minggu itu sudah karena kan biasanya dokter memberikan kita HPL, hari perkiraan lahir. Itu biasanya di 40 minggu. Jadi kalau masih 37 minggu misalnya, itu sudah keluar, akhirnya lahir prematur. Di bawah 37 minggu tuh lahir prematur. Jadi mohon jangan
untuk pasangan suami istri di rumah harus berhati-hati ya di usia-usia kandungan yang mendekati berarti HPL. 7 bulan, enggak 7 bulan gitu. Tapi kalau mungkin 10 bulan sudah HPL nih, tapi kok belum keluar-keluar, ini disarankan sama dokter untuk berhubungan suami istri. Kenapa? Karena balik tadi di poin pertama, sperma ini bisa untuk menstimulasi terjadinya kontraksi pada rahim. Nah, sehingga itu bisa menjadi stimulus untuk bayi segera lahir. Tapi ingat, ini kalau sudah di bulan atau di minggu-minggu hari perkiraan lahir. Kan ada misalnya yang pengen lahir normal nih, ya, pengen lahir normal, kok gak keluar-keluar, aduh takut nih kalau sampai operasi, misalnya seperti itu. Itu bisa dilakukan untuk berhubungan seksual ketika memang sudah HPL atau mendekati HPL, hari perkiraan lahir. Tips juga bagi pasangan di rumah. Jadi ini tidak mengada-ngada, ini juga saya waktu hamil itu saya konsultasi ke dokter. Dok, saya nggak mau operasi ya dok, saya pengen normal aja gitu. Karena anak yang sebelumnya kan juga normal, saya pengennya normal pervaginam. Oh ya udah, dikasih beberapa tips agar bisa lahiran normal gitu Mbak. Jadi adalah saran-saran dari dokter gitu. Kemudian perlu diperhatikan juga pada usia kehamilan 7 hingga 9 bulan, perut ibu itu kan sudah lebih membesar. Jadi kalau berhubungan seksual itu kayak begah dan kayak perut tertekan. Nah, ini berbahaya sekali bagi janin. Maka ini harus diperhatikan ketika berhubungan seksual. Jangan harus diperhatikan ibunya juga. Jangan istilahnya entah itu bagaimana caranya. Yang penting jangan sampai membuat si ibu tidak nyaman. Iya, janinnya tertekan. Nanti bisa menjadi kelahiran prematur. Kan ini nggak pengen. Udah hamil 7 bulan ternyata gara-gara hal tersebut jadi prematur kan. Gitu. Terus pada usia 9 bulan ini di mana bayi sudah cukup untuk lahir. Nah, ini diperbolehkan. Jadi balik tadi yang sudah saya jelaskan, diperbolehkan untuk berhubungan seksual agar menstimulasi kelahiran pada bayi. Namun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Tidak ada paksaan. Iya, tetap konsep muasyarah bil ma'ruf itu dalam hubungan seksual juga harus diterapkan seperti itu. Mungkin itu aja sih Mbak tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman di rumah, bagi pasangan di rumah. Untuk selebihnya mungkin bisa konsultasikan dengan dokter kandungan masing-masing. Itu lebih aman sih, gitu. Oke, terima kasih Neng Firda atas penjelasannya. Pemirsa NU Online, jadi berkenaan dengan perhubungan badan ketika istri sedang hamil, hal tersebut perlu dibicarakan antara kedua belah pihak. Betul. Karena yang namanya orang hamil tadi ya sudah dijelaskan Neng Firda, kurhan wahnan ala wahnin. Walaupun saya belum merasakan, tapi melihat cerita dari Neng Firda tadi bisa digambarkan betapa payahnya seorang ibu yang sedang hamil. Jangan takut loh Mbak. Nggak mungkin. Karena kalau nanti saya takut ya. Takutnya gini, loh Mbak kamu kok nggak nikah-nikah kenapa? Saya takut karena diceritain sama Neng Firda. Waduh, ini beban akhirat ini. Oke pemirsa, setelah ini kita akan kembali ke segmen berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.